Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendro Gunawan. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Berasia Jakarta dengan prodi PJJ Informatika kelas IT 602 dengan dosen pengampu Bapak R. Muhammad Firzatullah SPDM.Com. Kali ini saya akan membawakan presentasi berjudul membuat objek 3 dimensi berbentuk prisma dengan OpenGL. Halaman 2, kata pengantar. Segala puji syukur kami ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan taufik serta hidayahnya sehingga penulisan presentasi ini bisa diselesaikan dengan baik. Berbagai informasi yang divisualisasikan dalam bentuk gambar sudah ada jauh sebelum komputer ditemukan. Sebagai contoh, gambar-gambar zaman purba yang terdapat di gua-gua maupun informasi yang menggambarkan budaya pada zamannya. Pepatah mengatakan bahwa satu gambar dapat menerangkan 1000 kata. Grafika komputer atau komputer grafik adalah bagian dari ilmu komputer yang mempelajari cara-cara pembuatan dan manipulasi gambar secara digital sehingga dapat memudahkan komunikasi antara manusia dan komputer. Atau manusia dengan manusia melalui gambar-gambar, bagan-bagan, tabel, dan lain-lain. Dan di sini terdapat daftar isi kata pengantar halaman 2, daftar isi 3, bab 1 pendahuluan halaman 4, 2 pembahasan halaman 5, bab 3 penutup halaman 18, ucapan terima kasih halaman 20, daftar pustaka halaman 21, link file halaman 22, link video presentasi halaman 22, dan tabel nilai halaman 23. Bab 1, di sini terdapat pendahuluan. (1.1) Apa itu OpenGL? OpenGL atau Open Graphic Library adalah sebuah antarmuka perangkat lunak yang menyediakan akses ke fitur grafis 3 dimensi untuk aplikasi pada berbagai sistem operasi. OpenGL adalah singkatan dari Open Graphic Library yang merupakan perpustakaan dengan berbagai fungsi. Kemudian, sebagai informasi, API adalah antarmuka yang digunakan untuk membuat aplikasi yang kemudian dapat menghasilkan grafik 2D atau 3D pada komputer. Sedangkan bahasa pemrograman yang umum digunakan adalah C++ atau C. Kemudian bab 2 pembahasan 2.1 sejarah OpenGL. Silicon Graphics Inc. adalah perusahaan yang berhasil mengembangkan OpenGL pada tahun 1992. OpenGL kemudian digunakan dalam bidang CAD, realitas virtual, simulasi penerbangan, visualisasi informasi, dan lain-lain. OpenGL juga memainkan peran penting dalam industri game, khususnya dalam hal grafis. Salah satu pesaingnya adalah DirectX 3D dan DirectX yang beroperasi pada platform Microsoft Windows. Kemudian 2.2 fungsi OpenGL. Fungsi utama dari OpenGL adalah untuk menampilkan objek grafis 3D dan melakukan operasi transformasi pada objek-objek tersebut seperti rotasi, translasi, atau perpindahan dan skalir. OpenGL juga memiliki berbagai fitur untuk mengatur tampilan dan pencahayaan dalam scan 3D, seperti menentukan warna dan intensitas cahaya, menentukan posisi sumber cahaya, dan membuat material berkilauan. OpenGL memungkinkan pengembang untuk membuat aplikasi yang menggunakan grafis 3D dengan menggunakan bahasa pemrograman seperti C++, Python, dan Java. Dan OpenGL juga menyediakan API atau Application Programming Interface untuk membuat aplikasi berbasis GPU atau Graphic Processing Unit. Kemudian
2.3 Cara kerja OpenGL. OpenGL bekerja dengan cara menggambar objek grafis 3D dan melakukan operasi transformasi pada objek-objek tersebut melalui pipeline grafis. Berikut adalah langkah-langkah dari pipeline grafis OpenGL. Yang pertama, vertex processing, dan yang kedua primitive assembly, ketiga clipping, keempat rasterization, kelima per fragment operation, dan yang keenam adalah frame buffer operation. Dan 2.4 implementasi program. Untuk menggambar menggunakan OpenGL, berikut adalah langkah-langkah yang harus kita lakukan. Satu, yaitu download file. File yang kita butuhkan yaitu diantaranya dev.cpp 5.11 tdm gcc 4.9.2 setup exe atau dev.c++, kemudian free glut min-gw dan linkers txt. Sini free glut min-gw nya itu berupa zip file, sedangkan yang linkernya yaitu txt. Dan yang kedua, menambahkan file gl, lib dan bin. Copy pastekan maksudnya file gl ke folder C program files x86, kemudian dev.cpp /min-gw64 /x86_64 w64 min-w32 /include /gl. Kemudian file libnya kita copy pastekan di folder C /program files x86 /dev.cpp min-gw64 /x86_64 w64 min-w32 /lib. Kemudian yang file B nya kita copy pastekan di program C, di folder C /windows /system32. Dan yang ketiga yaitu membuat project baru. Caranya yaitu buka aplikasi dev.c++, kemudian klik file, new project. Pada new project klik multimedia dan OpenGL, pilih C project, namai file tersebut dengan Prisma. Bila sudah, maka klik tanda centang atau OK. Di sini terlihat seperti pada gambar di sebelah. Dan yang keempat, langkah keempat, menulis kode program. Kode programnya yaitu seperti ini: include windows.h, include gl/glut.h, dan caranya itu Prisma segitiga, chart title maksudnya. Kemudian ini untuk rotasi mouse, dan inisialisasi OpenGL grafik gunakan perintah void init_gl. Kemudian pencahayaan. Setelah pencahayaan, sini kita menentukan flat angle. Angle-nya itu 60,0 f. Kemudian white display, kemudian render color
Kemudian begin drawing the color with 6 parts. Sini ada 6 bagian yang harus di rendering menggunakan warna. Sini ada warna merah, bagian pertama persegi bawah menggunakan warna merah, dan titik atas menggunakan warna biru atau blue, dan bagian segitiga atas menggunakan warna green, dan bagian segitiga bawah menggunakan warna green atau hijau, dan jajar genjang menggunakan warna green, dan jajar genjang kiri warnanya bagian warnanya seperti ini, 0,0f, 10f, 0f. Ini adalah warna green atau hijau, dan ada warna blue dan merah. Sini end of drawing color book. Kita akhiri dengan GLN. Kemudian compute spec ratio of the new window, dan set viewport to cover the new windows, dan set the aspect ratio of the clipping volume to match the viewport. Kemudian preview mouse, yaitu menggunakan delta X dan delta Y, mouse X dan mouse Y, dan rotasi X dan rotasi Y, dan preview mouse X dan preview mouse Y. Kemudian di sini glued post red display, dan yang terakhir ini main function glued run as a console application starting at main, dengan mengetikkan in main in argc charge bintang-bintang argt. Sini glued init windows size, yaitu menentukan set the window is initial width dan height, kedalaman dan lebar dan tingginya. Kemudian window position top left corner, dan title display, receive mouse button, dan glued main loop. Dan yang terakhir kita kasih returnnya yaitu 0. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kelima, linker. Klik project, kemudian pilih project option, pilih parameter, kemudian isi kolom linker dengan library, copy dan pastekan file linker txt berikut, yaitu terdiri dari lopeng 132, L free glued, L glue 32. Jika sudah, klik OK. Di sini kita letakkan ke dalam kolom linker sini. Kemudian kalau sudah, kita klik OK. Dan langkah selanjutnya yaitu ke-6, compile and run. Klik pada tombol execute, kemudian pilih compile and run. Namai file dengan Prisma, kemudian simpan. Kemudian yang ketujuh yaitu hasil compile. Hasilnya seperti terlihat pada gambar. Ini gambar posisi dari bawah, dan ini gambar posisi dari atas. Yang warna merah adalah alas atau bagian bawahnya, sedangkan segitiga warna hijau adalah yang atas, dan segitiga warna biru adalah yang bagian bawah.
Dan bab 3 yaitu penutup 3.3.1 kesimpulan. OpenGL adalah sebuah API atau Application Programming Interface grafis yang digunakan untuk membuat aplikasi dan permainan 2D dan 3D. Di sini ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari OpenGL. Kelebihan OpenGL yaitu cross platform, artinya mendukung banyak platform seperti Windows, macOS, Linux, dan bahkan beberapa platform mobile. Yang kedua, performa tinggi, artinya OpenGL dioptimalkan untuk kinerja tinggi dan dapat memanfaatkan fitur-fitur kartu grafis modern untuk mempercepat rendering 2D dan 3D. Kemudian yang ketiga, komunitas besar. Artinya di sini OpenGL telah ada selama bertahun-tahun dan memiliki komunitas pengembang yang besar. Dan yang keempat, mendukung 2D dan 3D. Artinya OpenGL mampu merender grafik 2D dan 3D, membuatnya cocok untuk berbagai jenis aplikasi dan permainan. Yang kelima, terintegrasi dengan bahasa pemrograman. Artinya yaitu OpenGL adalah API yang berarti dapat diintegrasikan dengan bahasa pemrograman populer seperti C++, Python, Java, dan lainnya. Kemudian kekurangan OpenGL yaitu kompleksitas. Artinya implementasi OpenGL dapat menjadi kompleks terutama untuk pemula. OpenGL memerlukan waktu untuk dipahami sepenuhnya. Kemudian rendah tingkat, maksudnya di sini yaitu OpenGL adalah API grafis yang bersifat rendah tingkat, di mana pengembang perlu mengelola banyak detail dan memahami bagaimana kartu grafis bekerja untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dan yang ketiga, tidak ada dukungan natif untuk fitur tingkat tinggi. Maksudnya di sini yaitu meskipun OpenGL kuat dalam kinerja dan fleksibilitas, ia tidak menyediakan dukungan bawaan untuk fitur tingkat tinggi seperti pemrosesan fisika atau dukungan jaringan. Kemudian yang keempat, pengembangan lebih lama. Sini maksudnya yaitu karena sifatnya yang rendah tingkat dan kompleksitasnya, pengembangan dengan OpenGL dapat memakan waktu lebih lama dibandingkan dengan menggunakan beberapa pustaka grafis tingkat tinggi. Kemudian yang kelima, bersifat khusus grafis. Meskipun OpenGL dapat melakukan rendering grafis dengan sangat baik, ia tidak dirancang untuk menangani tugas-tugas non-grafis seperti pemrosesan audio atau jaringan. Kemudian di sini poin 3.2 yaitu saran. Meskipun OpenGL memiliki beberapa kekurangan, ini tetap menjadi pilihan populer untuk membangun grafis pada berbagai platform karena performa tinggi dan dukungan komunitas yang besar. Namun, dengan perkembangan teknologi, penggunaan API lain seperti Vulkan atau DirectX juga menjadi semakin populer dalam pengembangan permainan dan aplikasi grafis modern. Dan halaman 20, ucapan terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak R. Muhammad Pirsatullah SPDM.com yang telah mengajarkan kepada kami tentang mata kuliah grafika komputer di Universitas Siber Asia atau UNSIA, di mana pada semester 5 tersebut kami telah diberi materi berupa pertemuan secara asinkron dari pertemuan 1 yang membahas tentang definisi, ruang lingkup, sejarah, perkembangan aplikasi-aplikasi perkakas dan teknologi grafika komputer. Sesi kedua membahas tentang penggambaran objek primitif. Sesi ketiga membahas tentang atribut output primitif. Pada sesi keempat membahas winnowing dan clipping. Sesi kelima membahas tentang transformasi 2 dimensi. Sesi 6 dan 7 membahas proyeksi geometri bidang. Pada sesi 9 membahas tentang dasar-dasar pemrograman grafis. Kemudian sesi ke-10 membahas grafika komputer. Lanjut
Kemudian sesi ke-11 membahas pemrograman grafika komputer dengan OpenGL. Kemudian pada sesi ke-12 membahas tentang primitive drawing. Lanjut pada sesi ke-13 membahas program dasar dengan 2 dimensi OpenGL. Pada sesi ke-14 dan 15 membahas tentang transformasi 2 dimensi. Terima kasih juga tidak lupa saya ucapkan kepada Bapak Ikhwani Saputra Eskom Memkom selaku dosen pembimbing. Halaman 21 daftar pustaka, dan halaman 22 link file, dan nanti ada link video presentasinya, dan halaman terakhir yaitu tabel nilai. Oke, terima kasih. Demikian presentasi yang telah saya bacakan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Berkata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.